Manga Bakuatan Windbreaker episode yang ke-16-nya dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada halaman pertama ini, kita pun seketika langsung diperlihatkan mengenai jalannya potongan cerita masa lalu dari sudut pandang Anzai. Di mana secara singkat, isinya adalah jalannya pertarungan yang dilakukan oleh Anzai dengan seorang diri. Ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Genkill, dan juga ketika Anzai mencoba untuk bisa menyerang Genkill lagi. Sederhananya, tepat ketika Anzai saat itu sedang berjalan melewati salah satu perbatasan dari kota Furin. Maka di momen yang sama itu, Anzai pun tanpa sengaja justru malah melihat sebuah upaya perampokan yang saat itu sedang dilakukan oleh salah satu orang yang merupakan anggota dari Genkill. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Anzai pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Hingga meskipun hal ini terjadi di luar perbatasan dari kota Furin, maka Anzai pun tetap saja mencoba untuk bisa menolong orang itu dengan cara menahan dan juga menangkap anggota dari Genkill tersebut. Lalu dengan cepat, Anzai pun segera membuka tutup kepalanya untuk bisa memastikan siapakah orang yang saat ini sedang dihadapi oleh Anzai. Di momen inilah, Anzai pun seketika langsung menjadi sangat terkejut. Karena kenyataannya, orang yang baru saja melakukan tindak kriminal ini ternyata adalah sahabat masa kecilnya, yaitu Nagato. Di momen inilah, Nagato yang terlihat sangat panik, akhirnya langsung melepaskan tas itu. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung menghantam kepala dari Anzai dengan keras sambil mencoba untuk bisa kabur lagi. Menyaksikan hal ini di depan matanya, Anzai yang saat itu masih sangat terkejut, akhirnya tidak bisa berbuat banyak. Hingga pada akhirnya, dia pun hanya membiarkan Nagato kabur, tanpa sedikit pun mencoba untuk bisa mengejarnya lagi. Nah, setelah 1 hari berlalu, dan juga setelah dirinya sudah tahu bahwa Nagato saat ini sudah bergabung menuju ke dalam kelompok dari Genkill, maka tanpa pikir panjang, Anzai pun seketika langsung membulatkan tekadnya bahwa tidak peduli apapun yang terjadi, Anzai pasti akan bisa menyelamatkan Nagato. Oleh karena itu, dia pun dengan cepat akhirnya langsung mencoba untuk bisa datang menuju ke perbatasan dari kota Furin sama seperti kemarin, dengan sebuah tujuan untuk dapat mengalahkan para anggota dari Genkill, sekaligus mengeluarkan Nagato dari dalam geng tersebut. Setelah beberapa saat menunggu, dan juga setelah beberapa kali Anzai mencoba untuk bisa mencarinya, maka pada halaman yang berikutnya, Anzai pun tanpa sengaja akhirnya bisa menemukan mereka semua. Di mana pada halaman ini, nampak sebuah keributan besar yang terjadi di antara sesama anggota dari Genkill itu. Mengingat Nagato yang merupakan murid baru dari sekolah mereka, akhirnya tiba-tiba saja langsung diajar dan juga dihantam sebanyak beberapa kali. Sampai kita pun bisa melihat dengan jelas bahwa wajah dari Nagato saat ini sudah dibuat sangat babak belur. Karena pada dasarnya, Nagato sudah dianggap gagal untuk bisa menjalankan misinya, yaitu untuk bisa mencuri dan juga mengambil uang dari para penduduk kota yang kebetulan lewat di area tersebut. Menyaksikan hal itu di depan matanya, Anzai pun tentu saja tidak bisa tinggal diam. Sampai pada halaman yang berikutnya, atau tepatnya sebelum wajah dari Nagato berhasil diajar lagi oleh para seniornya, maka di momen yang sama ini, Anzai pun dengan cepat akhirnya memutuskan untuk bisa bergerak dengan cara melayangkan satu buah tendangan terbangnya menuju ke arah salah satu dari mereka, hingga membuat tubuh dari orang itu seketika langsung menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Tidak hanya itu, mengingat pada kesempatan yang sama ini, Anzai pun kembali melanjutkan lagi pola serangannya menuju ke arah mereka semua, dengan cara mengepalkan tinju tangan kanannya dan mulai mengajar mereka semua dengan menggunakan tinju besinya itu. Nah, menariknya, tepat di tengah ketegangan ini, Nagato yang sebelumnya sudah diajar habis-habisan oleh mereka, akhirnya seketika langsung menghentikan Anzai sambil berkata seperti ini kepada dirinya. "Woi, hentikan! Ini tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Lagi pula, aku pun juga sudah memutuskan bahwa aku akan tetap berada di dalam Genkill ini. Jadi, jangan pernah ikut campur lagi dengan semua urusanku di dalam geng ini." Kemudian, di saat Nagato sudah selesai mengucapkan semua kalimatnya itu, maka di momen yang sama inilah, Nagato pun langsung mengambil sebuah balok kayu yang kebetulan pada saat itu ada di dekatnya. Lalu, sambil berteriak dengan kencang, dia pun mulai menghantam tubuh dari Anzai lagi menggunakan pukulan dari balok kayu itu. Sehingga, Anzai pun seketika langsung menjadi terluka dan dia pun sama sekali tidak bisa memberikan perlawanan baliknya lagi. Nah, mulai dari sanalah, Anzai pun akhirnya memutuskan untuk bisa kabur dan juga memutuskan untuk bisa bersembunyi. Sebelum pada akhirnya, tubuh dari Anzai berhasil ditemukan oleh kelompok dari Sakura. Singkat cerita, setelah menjelaskan semua cerita masa lalu dan juga semua masalahnya kepada Sakura, maka di momen yang sama tersebut, Anzai pun mulai menyampaikan niatnya dan juga tujuannya kepada Sakura.
Di mana pada kesempatan itu, Anzai pun mulai berkata seperti ini kepada dirinya. Sakura, aku sangat ingin bisa mengeluarkan Nagato dari kelompok gengkil itu. Karena pada dasarnya, Nagato adalah orang yang sangat baik. Jadi aku yakin dirinya pasti dipaksa oleh mereka untuk dapat melakukan kejahatan bukan karena kemauannya sendiri. Mendengar ucapan itu dari Anzai, Sakura pun hingga tenang akhirnya seketika mulai menjawabnya. Baiklah, aku sudah mengerti. Jadi kalau begitu, ayo mari kita pergi. Namun sebelum mereka berdua berangkat, Anzai pun sempat mencoba untuk bisa menahan Sakura lagi dengan cara berkata seperti ini. Hah? Kenapa dirimu malah ikut? Aku bercerita kepadamu bukan berarti aku membutuhkan bantuanmu. Ditambah, lawan yang kita hadapi saat ini adalah sebuah kelompok yang sangat berbahaya. Jadi sudah jelas aku tidak pernah melibatkan dirimu di dalam masalahku ini. Mendengar ucapan tersebut dari Anzai, Sakura pun kembali membalasnya lagi. Aku tidak peduli siapakah lawan yang akan aku hadapi. Dan aku pun juga ikut bersamamu bukan sebagai anggota dari geng Bofurin. Tapi aku ingin membantumu karena pada dasarnya aku sudah berjanji kepada Tsuchiya bahwa aku akan membawa pulang Nagato dan juga aku akan membantu dirimu untuk dapat mengalahkan mereka semua. Jadi berhentilah berbicara bodoh seperti itu. Karena kenyataannya masalahmu adalah masalahku juga. Mendengar semua ucapan itu dari Sakura, semua teman-teman sekelasnya akhirnya seketika langsung keluar. Lalu mereka pun langsung berkata seperti ini kepada Anzai. Benar, tidak peduli apapun yang terjadi, kami akan tetap membantumu walaupun bukan sebagai anggota dari geng Bofurin. Mengingat itulah gunanya teman dan juga itulah gunanya sahabat. Lagi pula, mana mungkin kami membiarkanmu pergi sendirian untuk dapat bertarung melawan mereka semua. Jadi, jangan pernah mencoba untuk melupakan kami. Dan mari kita pergi sama-sama menuju ke markas dari geng Kill. Nah, hal yang sama pun terlihat juga dari sudut pandang Suo Hayato. Di mana pada halaman yang berikutnya, Suo pun dengan cepat akhirnya langsung membangunkan Sugusita. Serta dia pun langsung mengajak Sugusita untuk bisa ikut dengan mereka. Karena jika Sugusita tidak ikut, maka Ume pasti akan kecewa kepada dirinya. Mendengar ucapan dari Suo itu, Sugu pun seketika langsung setuju. Hingga pada akhirnya, dia pun seketika langsung berjalan keluar untuk bisa ikut pergi bersama dengan Sakura juga. Sementara itu, respon yang sangat berbeda justru saat ini malah terlihat dari sudut pandang anak kelas 2. Di mana pada halaman ini, nampak kemunculan dari Enamoto, Kusumi dan juga Renkaji yang saat itu sedang melihat mereka semua dari arah luar jendela. Lalu di saat yang bersamaan, mereka pun dengan cepat akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Kaji. Hah? Apa yang dilakukan oleh anak-anak kelas 1? Kenapa mereka semua berkumpul seperti itu? Serta kemanakah Sakura akan mengajak mereka semua pergi? Wow, menarik banget ya. Siapa sangka jika pada pertempuran kali ini, Sakura dan juga semua teman-teman yang lain, walaupun pada dasarnya mereka sama sekali belum tahu tentang sehebat apakah kekuatan dari geng Kill yang asli. Nah, tepat di tengah perjalanan ini, Sugeiru yang mulai nampak kebingungan akhirnya langsung bertanya seperti ini kepada Kiryu. Oh iya, ngomong-ngomong, kemana kita akan pergi? Di momen inilah, Kiryu pun akhirnya seketika langsung menjelaskan bahwa tujuan dari mereka kali ini adalah untuk bisa pergi menuju ke sebuah dermaga tua yang terletak pada bagian ujung kota ini. Karena faktanya, ada beberapa laporan bahwa terdapat aktivitas mencurigakan tepat pada lokasi itu. Jadi saat ini, Kiryu pun sangat yakin sekali bahwa dermaga tua itu adalah markas dari geng Kill. Sementara itu, Nirei yang saat ini sedang mencari informasi, akhirnya seketika langsung menambahkan. Dengar, geng Kill adalah sebuah kelompok yang baru saja dibentuk akhir-akhir ini. Jadi, tidak ada informasi yang lebih jelas mengenai apa tujuan geng itu dibentuk. Mengingat satu-satunya hal yang aku tahu adalah geng Kill merupakan organisasi kriminal yang dikelola oleh satu orang dan orang itu sampai saat ini masih misterius. Mendengar penjelasan itu dari Nirei, Sakura pun dengan cepat akhirnya langsung memotongnya. Aku tidak peduli siapa mereka dan juga apa tujuan dari mereka. Yang ku tahu, mereka sudah berani menyakiti anggotanya sendiri sekaligus teman dari Anzai. Artinya, mereka tidak lebih baik daripada sampah. Jadi, hal itu sudah cukup untuk bisa membuatku muak. Tidak hanya itu, karena pada halaman yang berikutnya, Sakura pun kembali berteriak kepada teman-temannya lagi. Dengar, tujuan kita adalah untuk bisa mengalahkan geng Kill dan juga untuk bisa menyelamatkan Nagato. Jadi, siapapun yang menghalangi kita nantinya, maka mereka akan kita hajar tanpa ampun. Mendengar ucapan itu dari Sakura, semangat dari anak-anak kelas 1 ini tentu saja menjadi semakin terbakar. Hingga mereka pun saat ini sudah siap untuk dapat bisa menunjukkan kekuatan mereka.
Nah, setelah beberapa saat berlalu, maka scene pun kini kembali berpindah. Mengingat pada halaman tersebut, kelompok dari Sakura akhirnya kini sudah tiba tepat di depan sebuah gedung yang terdapat pada dermaga tua itu. Di mana pada pintu gerbang itu nampak sebuah lambang tulang naga besar. Yang artinya, informasi yang mereka dapatkan saat ini sangatlah akurat. Bahwa memang benar Genki bersembunyi di tempat seperti ini. Namun, ketika mereka mencoba untuk bisa masuk, maka kita pun bisa melihat sama-sama bahwa pintu gerbang itu ternyata sudah dikunci dengan sangat rapat oleh para anggota dari Genki. Tapi meskipun begitu, Sugusita yang saat ini sudah terlihat sangat emosi, akhirnya tanpa pikir panjang, dia pun seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak. Lalu dengan kekuatan penuhnya, dia pun langsung menarik pintu gerbang itu. Ditambah pada halaman yang sama, Sugu pun langsung menendang pintu itu. Sampai rantai yang mengunci gudang itu akhirnya kini bisa dijebol. Sehingga pintu gerbang dari markas Skill tentu saja menjadi bisa dibuka. Nah, setelah kelompok dari Sakura sudah bisa masuk ke dalam gedung bangunan tua itu, maka di saat yang bersamaan, mereka pun seketika langsung disambut oleh beberapa orang anggota dari Genki sambil berkata seperti ini kepada Sakura. Woi, kenapa kalian rusak pintu itu? Dan juga kenapa kalian datang terburu-buru? Padahal aku sudah membuat janji dengan salah satu dari kalian. Tapi ternyata kalian justru malah datang beramai-ramai. Tidak hanya itu, karena masih pada satu halaman yang sama ini, anggota dari Genki yang lainnya akhirnya seketika langsung keluar sambil membawa tubuh dari Nagato, lalu berkata seperti ini kepada murid dari Furin. Lihatlah, temanmu saat ini sudah kami hajar. Jadi, ayo cepat datang ke sini. Melihat semua hal itu di depan matanya, emosi dari Anzai tentu saja menjadi semakin terbakar. Sampai tanpa menunggu lama, Anzai pun seketika langsung memutuskan untuk bisa bergerak demi bisa menyelamatkan Nagato. Namun ketika Anzai baru saja mau berlari, maka di momen yang sama ini, Sakura pun seketika langsung menghentikannya. Kemudian dengan wajah penuh emosinya, Sakura pun segera membalas ucapan dari para anggota Kill itu. Dengar, aku kesini bukan sebagai anggota dari geng Bofurin. Karena faktanya, ada sebuah urusan yang ingin aku selesaikan secara pribadi. Oleh karena itu, ini adalah peringatan terakhirku. Yaitu, cepat serahkan Nagato kepada kami. Tapi jika kalian tidak mau melakukan hal ini dengan cara yang mudah, maka aku pun akan menghajar kalian semua tanpa ampun. Dan juga, aku pun akan mengambil Nagato dengan menggunakan tanganku sendiri. Mendengar dan juga menyaksikan semua hal itu di depan matanya, pimpinan dari geng Kill ini tentu saja seketika langsung membalasnya. Haha, kalau begitu mari kita selesaikan di dalam pertempuran kali ini. Oh iya, karena saat ini kalian datang dengan jumlah yang sangat banyak, maka kami pun juga akan melakukan hal yang sama. Jadi bersiaplah, mengingat tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos dan juga kabur dari tempat ini lagi. Nah, setelah mengucapkan semua kalimat itu, maka tiba-tiba saja muncullah anggota dari geng Kill lainnya tepat dari arah belakang dan jumlah yang sangat banyak dan juga membawa senjata mereka masing-masing. Menyaksikan semua hal itu di depan matanya, Anzai pun awalnya sempat terlihat panik. Karena dirinya sama sekali tidak menyangka jika jumlah anggota dari geng Kill ternyata sangatlah banyak, tidak seperti apa yang selama ini mereka ketahui. Di momen inilah, semangat dari mereka justru malah menjadi semakin membara. Hingga satu persatu dari mereka akhirnya mulai berkata seperti ini kepada teman-temannya. Baguslah, ini baru seru. Dengan begini, maka masing-masing kita hanya perlu mengalahkan 3 sampai dengan 4 orang saja. Jadi sudah jelas pertarungan ini akan menjadi sangat mudah walaupun kita kalah jumlah. Hal yang sama pun kini diucapkan juga oleh Sugusita. Mengingat pada halaman tersebut, Sugu pun dengan lantang akhirnya mulai berkata seperti ini. Umemiya tidak akan pernah memaafkan kalian karena telah berbuat seperti ini. Jadi, aku pun akan menghajar kalian lebih dulu sebelum masalah ini menjadi semakin besar. Begitu pula dengan Sakura. Karena pada halaman yang terakhir ini, Sakura pun justru malah berteriak dengan sangat kencang menuju kepada teman-temannya lagi. Dengar, siapapun yang ingin pulang dan juga ingin kabur, maka pulanglah selagi kalian bisa. Tapi siapapun yang ingin berjuang bersamaku, maka ayo ikuti aku dan jangan pernah takut kepada mereka. Oleh karena itu, ayo kita serang mereka bersama-sama dan ayo kita kalahkan mereka semua. Nah, mulai dari sanalah pertarungan di antara kedua geng ini akhirnya seketika langsung dimulai. Mengingat pada halaman tersebut, Sakura dan juga ketua dari geng Kill sama-sama berteriak seperti ini dengan sangat kencang. Ikuzote merah! Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua isi potongan cerita singkat yang bisa kami sampaikan kepada kalian semua pada kesempatan kali ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan ceritanya, maka tolong bantu kami dengan like video ini dan komen di kolom komentar ya.
Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam!